Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Dan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Tisha Afita dan dua teman saya yaitu Zahwa Putri Dewi serta Alvina Nurrahmatin. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan. Materi yang saya bawakan ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian analisis laporan, tujuan dan manfaat analisis laporan, bentuk dan teknik analisis laporan, analisis perbandingan laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu analisis tren. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan yang sesungguhnya. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan setelah membuat laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dipahami serta dimengerti oleh berbagai pihak, baik dari pemilik maupun dari pihak manajemen. Setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaannya dapat mencapai target atau tidak. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan serta kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, maka manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Sedangkan untuk kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lebih baik lagi. Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode serta teknik analisis yang tepat pula, sehingga hasil yang diharapkan akan tepat. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Hal ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur agar hasil dari analisis laporan keuangan ini bisa dipertanggungjawabkan. Beranjak ke poin yang kedua yaitu tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian, analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Di samping itu, analisis laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode. Semisal contoh dapat dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode. Adapun tujuan dan manfaat dari melakukan analisis laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, bentuk dan teknik analisis laporan keuangan. Tujuan dari adanya penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal, serta para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan prosedur tertentu. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah 1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan dengan selengkap mungkin. 2.
melakukan perhitungan dengan rumus-rumus tertentu sesuai dengan standar yang bisa digunakan secara cermat dan teliti. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengungkapan yang telah dibuat. 5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membagikan laporan keuangan untuk beberapa periode. Terdapat beberapa jenis teknik dalam analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan, yaitu sebagai suatu analisis yang dilakukan dengan membagikan laporan keuangan lebih dari satu periode. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, analisis tren, yaitu sebagai suatu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dan akan terlihat apakah perusahaan mengalami naik, turun, atau tetap yang dihitung dalam bentuk persentase. Yang ketiga, analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan tabel rugi, serta untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap total aktiva, struktur modal, dan komposisi biaya terhadap penjualan. Yang keempat, analisis sumber daya penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber fana perusahaan dan penggunaan dana atau periode. Analisis sumber dana penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan pengguna uang kas dalam suatu periode. Selanjutnya, analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan. Kemudian, analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Kemudian, analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke suatu periode. Yang terakhir, analisis titik pulang pokok atau analisis titik impas, yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. Selanjutnya yaitu poin keempat, analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Dalam analisis horizontal, yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. Sedangkan analisis vertikal adalah jika kita hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya untuk meliputi suatu periode laporan keuangan. Agar analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibuatkan kolom-kolom terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk melihat dan membandingkan satu sama lainnya. Bentuk kolom-kolom dalam analisis perbandingan secara horizontal dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti gambar tersebut.
Berikut contoh hasil analisis dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca. Pada sisi aktiva lancar, contohnya kas terjadi kenaikan sebesar 100 atau sekitar 40%, yaitu peningkatan dari tahun 2006 sebesar 250 menjadi 350 pada tahun 2007. Pada sisi aktiva tetap, contohnya terjadi peningkatan pada tanah sebesar 1.200.000 atau sekitar 40% dari tahun 2006 sebesar 3 juta menjadi 4.200.000 pada tahun 2007. Pada sisi pasiva lancar, contohnya utang bank menurun sebesar 300 atau sekitar 54,6% dari tahun 2006 sebesar 550 menjadi 250 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya pelunasan terhadap utang bank yang sudah jatuh tempo. Pada sisi utang jangka panjang, contohnya utang bank 3 tahun menurun sebesar 800.000 atau sekitar 29% dari tahun 2006 sebesar 2.750 menjadi 1.950 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena sebagian utang sudah lunas. Pada sisi ekuitas, contohnya modal setor meningkat sebesar 500 atau sekitar 25% dari tahun 2006, sebesar 2 juta menjadi 2.500.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan modal dari penjualan saham. Selanjutnya disajikan pos-pos dalam laporan laba rugi seperti tabel di bawah ini. Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos laporan laba rugi. Contohnya, penjualan meningkat sebesar 1.400.000 atau sebesar 16,5% dari tahun 2006 sebesar 8.500.000 menjadi 9.900.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan barang yang dijual dan laku di pasaran. Kedua, harga pokok penjualan meningkat sebesar 1.100.000 atau sebesar 17,6% dari tahun 2006 sebesar 6.250 menjadi 7.350 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan seiring dengan meningkatnya penjualan. Ketiga, laba kotor meningkat sebesar 300.000 atau sebesar 13,3% karena penjualan meningkat. Selanjutnya yaitu poin kelima, analisis tren. Dalam analisis tren perbandingan, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja, karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Hasil analisis tren biasanya dihitung dalam presentase. Data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan presentase adalah data yang paling awal, kemudian data tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat gambar atau tabel neraca perbandingan. Dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai pembanding, baru kemudian dicarikan angka indeksnya. Rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar dikali dengan 100%. Sebagai contoh dari neraca di atas yaitu tahun dasar adalah kas tahun 2003 sebesar 100 dan kas tahun 2004 adalah 140. Maka angka indeks sama dengan tahun pembanding sama dengan itu 140 dan dibagi dengan tahun dasarnya 100 dikali dengan 100%, hasilnya yaitu 140%. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut.
1. Uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003. 2. Uang kas akhir tahun 2004 naik sebesar 40% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2003. Ketiga, uang kas akhir tahun 2004 berjumlah 40% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.